Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi dari bab 2 yaitu lagu dan alat musik tradisional ya. Kita simak penjelasan berikutnya ya. Bisa dibuka LKS-nya. Kita tahu bahwa musik adalah salah satu cabang dari seni. Setelah seni rupa baru ada seni musik. Nah, di sini kita mempelajari alat musik ataupun lagu tradisional. Kita sering mendengarkan, sering melihat juga, tapi kita mungkin belum tahu cara untuk menyampaikan isi dari materi seni musik tradisional ya. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari karakteristik lagu daerah. Ada di situ, bisa dibuka sendiri di tayangan slide-nya ada ya. Yang pertama di situ A ya. Lagu daerah setempat biasanya bersifat sederhana ya, baik melodi maupun syairnya. Jadi sangat sederhana. Yang biasanya menggunakan tangga nada pentatonis atau 5 nada ya, yaitu terdiri dari do, re, mi, sol, la. Yang mana meninggalkan fa ya, jadi tidak memakai fa tapi langsung do, re, mi, sol, la. Yang B berikutnya adalah B, lirik syair lagu daerah setempat sesuai daerah atau dialek setempat. Contoh, lagu Jawa pasti menggunakan bahasa Jawa, lagu Banyuwangi menggunakan bahasa Banyuwangi, lagu Madura juga pastinya menggunakan bahasa Madura atau bahasa daerah masing-masing. Berikutnya yang C, lagu daerah setempat ya, pengajarannya bersifat turun-temurun ya, dari orang tua kepada anaknya atau nenek kepada cucunya. Berikutnya yang D, yaitu lagu daerah setempat itu selain bersifat turun-temurun, di sini karena apa? Karena penciptanya jarang diketahui atau disebut no name biasanya ya. Jadi lagu daerah tidak diketahui penciptanya, kebanyakan seperti itu ya, meskipun ada beberapa. Tapi di sini tidak semerta-merta sifatnya ini bukan untuk tujuan komersial ya, biasanya untuk hiburan ataupun hubungan antara satu dengan yang lainnya, antar warga dan sebagainya, dan adapun adat istiadat yang menggunakan iringan lagu atau musik ya. Tuh. Nah, berikutnya dari situ ada unsur-unsur musik daerah ya. Sama halnya dengan musik yang lainnya, unsur yang pertama kali bisa kita ketahui di situ adalah nada. Baiklah, nada sendiri itu bisa diartikan sebagai perbedaan kecepatan getaran ya. Perbedaan kecepatan itu akhirnya menghasilkan perbedaan suara yang bisa tinggi jika kecepatannya tinggi dan menghasilkan nada rendah jika kecepatannya rendah ya. Dalam satuan di situ tergantung juga pada getaran yang bersifat relatif ya. Nah, berikutnya di sini disebut pitch nada ya. Tinggi nada atau jangkauan nada itu disebut pitch. Yang berikutnya adalah B, harmoni. Ini merupakan juga kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi berbeda yang dibunyikan secara bersamaan. Intinya harmoni adalah dua nada yang dibunyikan bersamaan. Contoh akord C menjadi C, E, G, itu secara bersamaan dibunyikan akan menjadi harmoni. Berikutnya C, irama. Ini adalah turun naiknya lagu, bunyi yang beraturan ya. Yang D, tempo, adalah kecepatan musik itu sendiri. Nah, oke, itu ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan juga untuk melakukan teknik vokal adalah artikulasi dan pernapasan. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu adalah pengucapan atau pelafalan kata, lirik, syair ya, harus jelas dan benar setiap lirik lagu yang dibawakan ya. Jadi jelas R, S atau pelafalannya, vokal-vokalnya harus jelas ya. Berikutnya adalah pernapasan. Pernapasan di sini ada beberapa cara, yaitu pernapasan bahu, yaitu dengan menarik napas, mengangkat bahu. Yang B adalah pernapasan dada. Di situ terlihat jelas pernapasan dada dengan cara membusungkan dada ketika menarik napas. Jadi dadanya ditarik untuk menghasilkan udara yang kuat untuk menghasilkan suara ya. Jadi tetapi di sini mempunyai kelemahan, yaitu cepat lelah dan suara tidak stabil ya. Nah, di sini adalah yang berikutnya adalah C. Di sini adalah pernapasan diafragma.
yang disebut dengan pernapasan rongga perut. Ini yang bisa dikatakan pernapasan yang direkomendasikan untuk vokal ya. Apa ini? Diafragma atau pernapasan rongga perut itu melakukan pernapasan dengan mengembangkan rongga perut atau diafragma. Di rongga perutnya dilonggarkan untuk menghasilkan udara biar bisa membunyikan pita suara kita lebih kuat dan stabil, gitu ya. Berikut adalah pembagian kelompok musik ya. Sebenarnya ada banyak sekali, cuman kita bahas yang ada di buku LK saja dulu ini ya. Ya, pembagian kelompok musik yang pertama ada satu, yaitu vokal solo ya. Jadi vokal ada solo. Solo di sini adalah menyanyikan sebuah lagu oleh satu orang. Jadi solo itu penyanyi yang jumlahnya satu orang, vokal satu orang ya. Penyanyi vokalis sama ya. Ya, singer, penyanyi, vokalis sama. Nomor 2 adalah duet, yaitu menyanyikan lagu dilakukan oleh dua orang penyanyi. Berarti dua ya penyanyinya, itu namanya duet. Nah, yang 3 ini bukan triet tapi trio, menyanyikan lagu yang dilakukan oleh 3 orang. Ini. Yang nomor 4 adalah kuartet, menyanyikan lagu yang dilakukan oleh 4 orang ya, seperti grup vokal ya. Jadi 4 orang disebut kuartet ya. 5 sebenarnya ada ya, oktet dan sebagainya, tapi di sini langsung disingkat saja langsung, yaitu menjadi suatu paduan suara. Menyanyikan lagu yang terdiri minimal 15 orang lah ya, yang terdiri dari warna suara yang dibagi-bagi, suara 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Itu. Berikutnya adalah teknik penyajian lagu daerah ya. Ada 2 yang bisa kita pelajari untuk saat ini. Menyanyikan lagu daerah secara unisono dan secara vokal grup. Unisono berarti di sini adalah menyanyikan atau bernyanyi satu suara ya. Unisono. Nah, sono satu, di sini uni itu menyatukan. Jadi menyatukan hanya satu suara. Jadi di sini bisa kita artikan menyanyikan lagu dengan satu suara saja ya. Berikutnya nomor 2 adalah menyanyikan lagu daerah secara vokal grup. Jadi biasanya terdiri dari 3 sampai 12 atau lebih lah ya, atau sampai disebut paduan suara atau kor ya. Jadi biasanya dinyanyikan secara lebih dari 3 ya, atau lebih dari 12 dengan warna suara yang berbeda-beda ya. Bisa seperti 1, 2, 3 tadi ya, seperti yang paduan suara atau kuartet bisa juga ya. Yang penting di sini ada unisono dan ada vokal grup ya, seperti itu. Berikutnya, selain kita mempelajari tentang musik tradisional, itu juga biasanya terdapat yang namanya aransemen atau mengaransemen lagu daerah dalam bentuk ensemble. Apa itu aransemen? Aransemen di sini bisa diartikan sebagai untuk merubah suatu tatanan musik atau lagu tetapi tidak meninggalkan ciri khasnya, itu namanya aransemen ya. Biasanya dilakukan oleh siapa? Yaitu seorang komposer, komponis ya. Di sini adalah sebagai pencipta musik. Itu adalah tugasnya adalah mengaransemen biasanya. Nah, ada aransemen vokal ya. Ada aransemen vokal dan lagu Nusantara dalam bentuk ensemble. Biasanya ada ya, habis ini kita sebutkan ya. Yaitu satu, ada gerak harmoni dan gerak akor. Nah, kalau gerak akor ini adalah perpindahan rangkaian akor yang digunakan untuk mengiringi musik. Sedangkan di sini dengan memperhatikan gerak akor dalam harmoni, lagu akan menjadi indah. Yang B, sifat instrumen musik. Jadi musik memiliki karakteristik yang berbeda. Selain warna suaranya, instrumen musik memiliki jangkauan nada yang berbeda pula. Nah, itu untuk mengaransemen kita perlu mengetahui hal itu. Ya, tadi adalah mengenai aransemen. Tadi saya sebutkan ada kata ensemble. Ini ada pengelompokannya. Ensemble itu adalah memainkan musik yang secara bersama-sama. Ya, ada ensemble, ada kanon, ada kapela.
Nah, dari musik daerah atau lagu tradisional tadi kita sudah mengetahui ciri-cirinya, maka kita juga harus tahu ada beberapa alat musik pengiring yang mana alat musik tersebut termasuk alat musik tradisional juga. Yang pertama adalah angklung, ya. Angklung pastinya tidak asing lagi bagi kita, alat yang terbuat dari bambu yang berasal dari Sunda, Jawa Barat, ya. Ini ada di buku-buku, silakan dilihat. Berikutnya adalah kolintang, berasal dari Sulawesi Utara, ya, yaitu kayu yang ditata, ya, tata dari nada rendah ke nada tinggi. Kolintang dari Sulawesi Utara, ya, mempunyai jenis ideofon, ya. Ini untuk sumber suara ideofon nanti saya jelaskan di video berikutnya. Berikut nomor 3 adalah gamelan. Kita tidak asing lagi gamelan, ya. Itu biasanya digunakan di masyarakat Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Selain untuk musik pengiring, bisa juga untuk musik penghibur, ya, gamelan, ya. Berikutnya nomor 4 adalah sasando. Sasando biasanya terkenal dengan sasando rote. Ini berasal dari Nusa Tenggara, ya. Alat musik daerah pertama di Indonesia adalah sasando memang, ya. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Khasnya tanah rote, makanya ada sebutan sasando rote, ya, sebuah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Kalau ingin tahu bentuknya, ya, seperti ini. Berikutnya adalah tifa. Tifa adalah alat musik yang berasal dari Papua, ya. Tifa ini selain Papua ternyata ada juga di Maluku, ya, yaitu seperti kendang tapi panjang. Nah, tifa itu sendiri merupakan alat musik pukul, ya, menggunakan membran, ya, nanti membranopon. Nomor 6 adalah kecapi, ya. Selain sasando, ya, kecapi ini juga alat petik sama dengan sasadi, berasal dari Sulawesi Barat, ya. Nah, berikutnya adalah nomor 7, genggong. Jadi masyarakat Jawa awam mungkin alat musik ini cukup asing di telinga. Nah, genggong juga merupakan sebuah alat musik tradisional yang berasal dari Bali. Ya, cara memainkannya yaitu dengan cara ditiup layaknya harmonika, namanya genggong, ya. Nomor 8 adalah saluang. Saluang ini berasal dari Sumatera Barat, ya. Ini perlu dilestarikan, ya, mungkin kita jarang mengetahuinya, ya. Namanya saluang. Alat ini mirip dengan seruling sebenarnya, ya, tapi mempunyai perbedaan terutama pada lubangnya, ya. Ya, hanya terdiri 4 saja, beda dengan seruling yang terdiri dari 6 sampai 8. Itu adalah beberapa alat yang mungkin masih banyak lagi yang perlu kita pelajari, tapi bisa kalian pelajari di video yang lainnya, ya. Untuk video kali ini